Halo semuanya, selamat datang di konten Kisah Sekolahku, sebuah wadah untuk para pelajar Indonesia untuk berbagi kisah tentang pengalaman sekolahnya, menceritakan keresahan yang selama ini dirasakan oleh para pelajar Indonesia, juga mengungkapkan permasalahan yang selama ini mereka alami, dan mencurahkan isi hatinya. Sehingga di sini pelajar bisa mengungkapkan pendapatnya dan mendapat sudut pandang baru untuk solusi atas permasalahan belajar yang dialami. Nah, di episode perdana ini, kita akan ngobrolin masalah belajar yang penting banget untuk kita selesaikan bersama. Dan kita akan ngobrol bareng bersama seorang pelajar yang secara langsung mengalami masalah belajar tersebut. Jadi, saya bertemu dengan pelajar ini ketika ia mengikuti seminar online webinar Sadar Pintar, yakni sebuah seminar yang saya selenggarakan dalam platform Super Squad Academy yang bertujuan untuk menemukan potensi diri siswa. Menariknya, di kuesioner webinar, ia menuliskan pengalaman belajarnya yang sangat negatif, yang begitu membekas, yang selama ini mengganggu proses belajarnya. Setelah saya baca-baca, saya pun terpikir bahwa masalah tersebut juga seringkali dialami oleh para pelajar Indonesia yang lainnya. Sehingga penting banget untuk kita obrolin bersama dan kita coba untuk temukan solusinya bersama-sama. Oke, langsung saja kita sambungkan dengan pelajar tersebut. Oke, halo. Halo, assalamualaikum, selamat Salam, malam. selamat malam. Oke, boleh sebutin nama? Oke, nama aku Mutiara, ya. Terus boleh sebutin asal sekolahnya? Aku sekolah di salah satu SMP negeri favorit di Surabaya dan di Jawa Timur. Oke, siap-siap. Oke, jadi kemarin kan kita sempat ketemu ya secara online di seminar online webinar Sadar Pintar. Nah, aku kemarin sempat baca kesan kamu tentang seminar dan kamu menuliskan bahwa kamu mengalami masalah belajar yang sepertinya sangat serius mungkin menurut pendapatku, dan kalau aku baca sekilas sangat menarik untuk kita obrolin lebih dalam. Karena ketika aku ngisi seminar kemarin, banyak sekali kan kita bahas tentang bagaimana potensi siswa dan juga hambatan-hambatan belajar yang bisa dilalui, itu kayak gitu. Nah, rasanya penting banget untuk kita obrolin tentang pengalaman atau masalah belajar yang kamu alami. Boleh banget untuk kamu ceritain. Oke, jadi masalah belajar aku tuh terletak di ekspektasi orang-orang sekitar aku, terutama keluarga aku. Konteks keluarga di sini bukan cuma orang tua aku ya, karena aku tuh hidup berdampingan dan deket banget sama saudara-saudara aku. Nah, orang-orang di sekitar aku tuh punya ekspektasi yang tinggi banget sama aku, dan aku tuh takut banget kalau aku tuh nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka yang terlalu tinggi itu. Menurut aku, kodratnya manusia tuh pasti pernah naruh ekspektasi sama orang lain, sekecil apapun itu. Nah, tapi di sini masalahnya nggak tahu kenapa ekspektasi yang dikasih sama mereka ke aku tuh malah justru membebani aku. Mereka, orang-orang sekitar aku tuh nuntut aku buat bisa A, buat bisa B, atau bahkan mereka menuntut aku buat bisa A sampai Z. Mereka tuh kayak nuntut kesempurnaan itu dari aku. Sampai mungkin mereka lupa kalau nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Mereka menuntut aku buat jadi ini, buat bisa ngelakuin ini itu. Tapi sebenarnya aku tuh kadang heran sih, kayak mereka pernah nggak sih mikir gimana dari sudut pandang aku? Kayak yang mereka mau tuh kan cuma hasil jadinya aja. Mereka tahu nggak sih proses untuk mendapatkan itu tuh sesulit apa? Nah, egosentrisme orang-orang tuh bikin aku down banget tiap hari. Ya, apalagi kebanyakan orang tuh masih mengkastakan sesuatu. Kayak mengkastakan sesuatu tuh maksud aku di sini kayak misalnya ya, menurut mereka anak yang jago matematika tuh berarti anak pintar. Nah, jadi mereka tuh kayak mandang sebelah mata kelebihan yang lain gitu loh. Bisa jadi anak ini memang nggak pintar matematika, tapi dia pintar seni.
juga bakat. Nah tapi tipikal orang yang mengkastakan sesuatu ini tuh apapun kelebihan lain yang ada di anaknya itu nggak akan mereka anggap karena mereka udah mengkastakan itu tadi satu hal. Nah kemarin kan aku juga sempat ikut seminar tuh ya kan, dan dijelasin juga sama Kak Amin apa aja sih tipikal kecerdasan. Itu sebenarnya aku udah tahu tentang itu semua. Cuman aku juga tahu sebenarnya passion aku tuh ada di mana. Nah, tapi yang bikin aku masih ragu soal ini tuh karena semua orang tuh masih buta sama kelebihan aku. Jadi sampai sekarang kalau dibilang aku tahu nggak sih sama passion aku, tahu. Cuma aku masih nggak yakin karena orang-orang nggak ada yang anggap kelebihan aku tuh jadi kelebihan yang berharga gitu. Nah, aku juga punya passion di public speaking ya. Aku suka ketika aku bisa ngobrol di depan khalayak ramai, di depan audiens gitu. Nah tapi kayak keluarga aku tuh nggak ada yang tahu kalau aku tuh punya passion ini. Bahkan mungkin kayaknya kalau aku cerita ke mereka aku punya passion ini, kayaknya nggak ada yang percaya deh. Soalnya aku tuh kalau di rumah anaknya pendiam, anaknya cuek gitu, jarang banget ngomong sama rumah. Serius kamu pendiam? Iya. Masa iya. sih? Kelihatan enak padahal kalau ngobrol. Kaget kan? Soalnya aku males gitu ngomong sama orang kalau di rumah ya. Tapi kalau di sekolah itu ya udah ngobrolnya kayak gini. Tapi kalau di rumah aku ngobrol seadanya. Kalau ditanya jawabnya iya enggak gitu doang. Jadi kayaknya kalau aku ngomong ke mereka aku punya passion public speaking tuh nggak ada yang percaya. Dan dari sekian banyak cita-cita aku tuh kepengen, salah satu cita-cita aku tuh aku kepengen jadi MUA, makeup artist. Dan kalau ngomongin soal cita-cita aku yang satu ini, orang-orang tuh pasti langsung ketawa. Kata mereka tuh gini, percuma sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya kamu jadi MUA. Percuma kamu sekolah di sekolah yang bagus kalau kamu tuh kepengen jadi MUA. Bayangin gak sih Kak, orang pertama yang remehin mimpi aku sendiri tuh keluarga aku. Kayak bayangin gak sih sakit apa waktu aku dengar gitu. Sampai aku tuh mikir dua kali gitu loh buat nentuin cita-cita. Jadi sampai sekarang kalau ditanya kamu mau jadi apa, cita-citamu jadi apa, nggak tahu karena tiap aku punya mimpi, tiap aku punya cita-cita itu pasti ada aja hambatannya, entah dari manapun itu. Dan faktor utamanya ini dari keluarga aku biasanya. Jadi aku takut buat bermimpi itu, aku takut karena pasti aku tahu nggak akan bisa, nggak akan terrealisasikan. Nah, contoh lain tuh gini juga, kebanyakan orang tuh kepengen kita jadi dokter ya, atau kepengen kita jadi PNS ya, karena mereka melihat dua profesi itu tuh sebagai profesi yang udah ngejamin hidup kita, gajinya gede dan lain sebagainya. Nah tapi masalahnya tuh, pertanyaan aku, kalau kita nggak bahagia sama itu gimana? Dan andai kalau aku bisa request ke Tuhan supaya aku bisa jadi apa yang mereka mau, juga aku bakal request saat itu juga. Mereka minta aku buat pinter ini, aku request saat itu juga. Nah tapi kan masalahnya nggak bisa. Kayak gimana? Ya aku lahirnya kayak gini, punya bakat yang seperti ini, jadi diri aku yang kayak gini. Terus ini pengalaman juga waktu aku kelas 6 SD. Keluarga aku tuh kepengennya aku sekolah di sekolah A, di mana sekolah aku sekarang ini. Dan alhamdulillah keterima lah aku di SMP A ini. Ya awalnya mereka ngasih ucapan selamat, tapi tahu nggak selanjutnya yang terjadi apa? Apa tuh? Pernah nggak sih mereka tuh sekali aja mikir gimana perjuangan aku, gimana aku nangis setiap malam, gimana aku berjuang lawan diri aku sendiri setiap hari, gimana aku selalu nyakitin diri aku sendiri tiap kali aku merasa gagal, dan setiap kali mereka ngomongin kayak gitu.